Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ini Jadi adalah seperti ini, perkataan Yesus ya, kepada perempuan ya, perempuan siapa nih? Perempuan mana nih? Ya, perempuan Samaria. Jadi begini Ah. Pak Yusuf PI, saya jelasin. Jadi saya jelasin ini dengan ayat dari Pak Yusuf sampaikan kepada saya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Di sini yang dimaksudkan Pak Yusuf PI, dengar. Di sini Yesus ini mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan bagi setiap murid-muridnya agar tidak menyembah orang-orang atau Tuhan yang tidak dikenal mereka kecuali Yesus. Jadi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi sebab murid-muridnya menyembah apa yang dikenal dia, ya seperti Tuhan Yesus, karena mereka Yesus meminta mereka. Ini Yesus yang ngucapin, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus dan murid-muridnya menyembah yang dia kenal. Jadi begini ya Bang, Bang Yusuf BI, abang jangan pernah memotong-motongkan ayat-ayat kitab yang di sini. Dengar, dari abang bisa membaca dari ayat sebelumnya Bang. Iya, ini tentang Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Saya udah tahu Bang, ya udah tahu itu. Ya, nah pertanyaannya di sini siapa yang disembah Yesus? Karena Yesus dan murid-muridnya ngomong kayak gini. Yesus dan murid-muridnya berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Bang Yusuf, tadi bahasa bilang Yesus siapa yang disembah Yesus, kan dengar ya Bang ya. Kita kembali ke siapa yang disembah Yesus ini? Yesus tidak ada menyembah, tetapi dia meminta pertolongan oleh Allah Bapa yang di surga. Itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama Bang Yusuf. Bang, itu namanya di sini Tritunggal. Bang, di sini tulisannya kami menyembah. Yesus dan murid-muridnya menyembah. Siapa yang dia sembah? Dengar Bang Yusuf. Ini kami ini mengatakan, menyingkupkan itu bahwasannya untuk murid-murid, setiap murid-muridnya Bang, biar supaya menyembah apa yang mereka lihat. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus dari Nazaret Yahudi. Iya. Yesus di situ berkata, ya untuk Bani Israel, mewakili Bani Israel, keselamatan dari bangsa Yahudi. Ya, makanya Yesus dan murid-muridnya menyembah Tuhannya. Makanya dia bilang kami menyembah. Siapa yang disembah Yesus? Bang Yusuf, jadi di sini ya Bang Yusuf, saya jelas sama Abang. Kalau Abang dengan secara logika Abang yang berpikir seperti itu untuk Bang, saya bukan berpikir dengan logika, tapi tertulis di kitab Anda, kami menyembah, kata Yesus. Bang, di sini tidak ada tertulis kami menyembah. Ini kami menyembah. Dengar Bang ya, dengar Bang. Di sini maksudnya kami, bukan Yesus Bang. Kami bukan Yesus. Kami ini ibaratnya, dengar Bang ya, dengar ya. Ini adalah orang Samaria ini Bang yang berbahasa Bang seperti itu. Bentar Bang, saya jelaskan dulu ya. Bang, saya jelaskan dulu. Ini tinta merah Bang ya. Tinta merah ini ya, semua Kristen tahu gitu. Semua Kristen tahu bahwa kalau udah tinta merah itu perkataan Yesus ya. Dan ini dijamin oleh sarjana Kristen yang tinta merah ini ya adalah betul diucapkan oleh Yesus gitu. Jadi ini ucapan Yesus, kami menyembah, kan gitu. Bang, kemute mic Anda itu. Jadi begini Bang Uso. Siapa yang disembah Yesus? Di sini Yesus tidak ada mengatakan Yesus menyembah siapa, tidak ada Bang. Karena di sini tertulis kami menyembah apa yang kami kenal. Iya, itu ucapan Yesus dengan murid-muridnya.
Makanya Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Dia menyembah yang dia kenal. Siapa yang dia sembah? Yang disembah oleh Yesus siapa? Bang Yusuf, kan saya sampaikan tadi dengan abang, kalau bahwasannya ini di dalam Alkitab pasal Yohanes pasal 4 ayat 22, kata Yesus tidak ada bang, kata Yesus tidak ada bang. Ini hanya kami. Saya mau bertanya sama bang, kata kami ini kata apa? Kata sendiri atau kata abahnya? Bang, coba baca. Inilah Kristen ya teman-teman ya. Katanya baca satu sekop ya. Coba baca ayat sebelumnya. Mari kita baca. Ini kata Yesus bang. Kata Yesus kepadanya. Ya makanya nih di nomor 22-nya kata Yesus ini kami menyembah. Dengar bang, saya baca dari ayat 21 ya. Kata Yesus kepadanya, ingat bang, kepadanya. Percayalah kepadaku, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di sini bang, di sini yang menyatakan kalau bahwasannya Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk yang sebagaimana yang harus disembahnya Tuhan mana dan bukan nabi-nabi palsu bang. Bang, yang saya tanyakan ketika Yesus mengatakan ya dengan perempuan Samaria itu dia mewakili murid-muridnya kami menyembah apa yang disembah oleh Yesus dan murid-muridnya? Jadi seperti ini ya bang ya. Kalau seperti itu bang bilang kesimpulannya, dengar bang. Apa yang dimaksud abang ini kami menyembah apa yang kami kenal. Dengar ya bang, dengar ya. Kenapa Yesus bisa menyampaikan seperti ini? Karena apa? Karena Yesus sudah banyak melakukan mujizat bagi setiap orang Samaria, orang bagi Bani Israel. Bang, pertanyaannya sekali lagi. Ya. Siapa yang disembah Yesus? Yesus nggak ada menyembah bang, tetapi Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Masa dia menyembah diri sendiri? Bang, kan saya bilang sama abang, Yesus itu tidak ada menyembah siapa, karena dia adalah Tuhan. Dialah utusan Allah. Yang menjadi manusia. Bang, gini ya bang ya. Saya sampaikan kepada abang tertulis di kitab abang, tapi abang membantah kitab abang sendiri. Saya agak bingung jadinya. Kok bisa gitu abang bantah kitab abang sendiri? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi bang. Mesias itulah Yesus. Yang lain sebagai manusia. Ya, keselamatan dari bangsa Yahudi. Siapa yang disembah bangsa Yahudi saat itu? Siapa yang disembah bangsa Yahudi dan Yesus menyembah siapa mereka? Abang aja ngomong udah belat-belit, nggak bisa ngomong. Iya makanya berbelat-belit. Anda berbelat-belit. Begini aja bang. Perkataan Yesus mau Anda pindahkan ke Yahudi yang mengatakan ini Yesus kami menyembah gitu. Bang begini loh, kan udah saya sampaikan kata yang merujuk ini kamu menyembah apa yang tidak kamu menunjukkan bahwasannya menunjuk pada penyembahan orang Samaria yang tidak berdasarkan pada wahyu Allah yang lengkap karena mereka menolak sebagian besar. Terus kami menyembah apa yang kami kenal apa? Coba. Ini tengah bang ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini merujuk orang Yahudi memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah karena menerima dan menjaga seluruh kitab suci serta beribadah sesuai hukum Taurat. Itu dia bang. Bang, ya kalau orang Yahudi sesuai hukum Taurat berarti Yesus di situ menyembah
sesuai yang ada di isi Taurat, kan gitu. Bang, abang jangan menambah-nambahi teks. Bukan yang menambah-nambahi. sudah ada. Masalahnya di situ itu ucapan Yesus. Siapa yang disembah Yesus? Itu Ada nggak kata pertanyaannya. Yesus? Ada nggak kata Yesus? Ada nggak kata Yesus? Itu kata Yesus, baca ayat sebelumnya. Itu kan di ayat 21, Bang. Kata Iya, Yesus baca ayat kepadanya. 21-nya. Itu kata Dengar, Bang, ya. Yesus. Dengar, Bang, seperti ini satu contoh sama Bang ya. Satu contoh. Abang mengatakan sama anak abang kalau umpama itu jahat, tetapi anak abang melakukan. Padahal abang udah menyampaikan, "Nak, itu jangan dilakukan, itu tidak boleh karena itu adalah dosa." Lu tahu juga anak abang melakukannya. Berarti seperti itu, Bang, semua. Berarti kan anak abang harus mendengar kata abang. Benar nggak? Nggak ngerti saya, Bang. Iya. Analoginya. Iya. Nggak ngerti analoginya. Bang, analogi satu contoh seperti ini, Bang. Abang punya anak. Udah. Abang seorang ustadz. Udah. Abang menasihatin, mengingatin anak abang untuk berbuat yang baik. Rupanya anak abang tidak melakukan yang baik, melakukan kejahatan. Udah. Seperti itu juga firman Tuhan, Bang, yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang dilihat anak abang, udah, apa yang dikenal dia, apa yang didengar dia, itu bakal akan didengarnya, akan dilakukannya, Bang. Kalau dia mendengar. Jadi kalau dia tidak mendengar, berarti dia tidak mematuhi dengan perintah abang. Aduh. Ngalor ngidul, Bang, jadinya. Bang, jangan ketar-ketir, Bang. Jangan Ketar-ketir oleng-oleng. apanya? Saya nggak ngerti penjelasan Anda gitu. Heran saya. Bang, saya sudah ngasih contoh sama abang. Abang memiliki satu anak. Dah, abang memiliki anak satu orang ya. Dengar ya. Anak abang ini mau mendengar yang mana. Jadi kalau anak abang melakukan kejahatan, padahal abang sudah melakukannya, sudah menasihatin, mengingatinnya, padahal anak abang tahu juga melakukan kejahatan. Seperti itu juga yang tertulis, Bang. Lah, lalu terus? Ya seperti itu juga, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi yang dimaksud sini, Bang, merujuk kami menyembah apa yang kami kenal itu apa yang dilihat mereka, apa yang dia ketahui dengan pengajaran Yesus. Ya itu Yesus yang disembahnya, Bang, bukan orang lain. Yesus disembahnya. Kemana penjelasan Anda itu, Bang? Ya, di situ Yesus yang mengatakan, masa Yesus yang menyembah? Masa Yesus yang mengatakan orang-orang malah menyembah Yesus? Enggak, kacau gitu loh. Nggak masuk akal. Bang, ini kan kata Yesus kepadanya, di ayat 21 kita baca ya, Bang ya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Udah. Jadi di ayat 22, ini pembicaraan sama orang seperti pembicaraan yang kita ini, Bang. Yesus kata Yesus kepada orang Samaria. Jadi orang Samaria menjawab, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal?" Udah, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya, kami di situ, Bang, kata Yesus, kami menyembah dengan murid-muridnya. Apa yang disembah Yesus itu yang saya tanyakan. Bang, kami ini merujuk globalisasi rame, Bang, bukan sendiri. Ini kami ini rame. Iya, rame. Yesus dengan murid-muridnya itu. Dengar, Bang ya, dengar ya, Bang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, kamu ibaratnya seperti saya berbicara sama abang sendiri. Ini kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi datang perempuan, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Bang. Terus? Ya itu. Ya siapa yang disembahnya? Orang Samaria yang menyembah Yesus. Yesus di situ tidak mengatakan kepada orang Samaria untuk menyembah dia, bukan. Bang,
Bang, Bang, dengar bang ya, dengar ya bang. Tadi saya menyampaikan sama abang tidak ada kalau bahwasanya Yesus tidak ada bilang, kamu harus menyembah saya, tidak. Tetapi orang Samaria yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Orang Samaria yang menyampaikan seperti itu bang kepada Yesus. Berarti itu kan orang Samaria mengetahui Tuhan mana yang harus disembah dia dan Tuhan mana yang tidak disembah dia. Itu dia bang. Ya, baik. Kalau seperti itu, Bang, ya pertanyaannya, siapakah yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Dengar ya bang ya, dengar ya bang Yusuf PI. Yesus tidak ada mengatakan Yesus menyembah sama siapa lain, tetapi Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri yang merujuk kemanusiaan. Itu kata ente, Bang, kata ente. Kata ente. Kata firman Ya, Tuhan. kalau Yesus itu punya Tuhan dia, Bang. Bang, Yesus itu adalah Bapa, Allah, Roh. Dari mana Yesus itu adalah Bapa, adalah Roh, macam-macam. Bagaimana bang? Bagaimana? Nggak ada Yesus mengatakan aku adalah Bapa, nggak ada juga. Jadi gini bang ya, bisa kita lihat bang ya. Itu merujuk ke Tritunggal itu bang, Tritunggal. Salah satu Allah itu satu, 3 kepribadian bang, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah Bapa itu anak Yesus Kristus. Bang, gini ya, kita tidak bicara masalah Tritunggal, enggak ya. Yang saya cari itu siapa yang disembah Yesus di Yohanes 4:22 gitu. Di sini nggak ada merujuk bang, di sini nggak ada merujuk kalau bahwasanya Yesus menyembah sama siapa, tidak ada. Karena dia ngomong kami menyembah apa yang kami kenal di situ. Bang, karena saya sampaikan dengan abang, kata kami ini rame bang, kata kami ini rame, bukan satu orang. Ya iya, rame Yesus dan murid-muridnya. Memang Ya. di situ Yesus mewakili murid-muridnya, betul. Abang tahu nggak siapa yang penulis surat Yohanes ini? Yohanes sendiri loh bang. Udah dengar ya bang ya? Ini Yohanes sendiri yang menyaksikan perkataan Yesus dan perkataan murid-muridnya kalau bahwasannya apa yang kami sembah dan apa yang kami kenal. Jangan abang merujuk menambahi mengurangi. Bang, itu di kitab Anda kata Yesus, jawaban Yesus itu bang ya. Tahu saya tulisan Yohanes tahu, tapi itu perkataan dari Yesus ya. Ya. Kalau Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, rame-rame itu orangnya, Yesus dengan murid-muridnya. Pertanyaannya, apa yang disembah Yesus? Itu ya. Itu yang kita cari. Karena saya sampaikan dengan abang. Ini terlalu lama. Jadi saya Apa yang boleh disembahnya? bertanya nggak, bang? Saya boleh Kenapa? bertanya nggak? Saya boleh bertanya Macet. nggak? Iya. Macet. Gantian dong, bang. Enggak ada jawaban. Muter aja abangnya dari tadi. Bang, saya kan udah menjawab. Iya, enggak ada poinnya, enggak ada jawabannya. Karena saya bilang Yesus itu menyembah Allah Bapanya sendiri. Dia itu adalah Menyembah Allah Bapa gitu. dia menyembah. Dia dengar bang ya, Yesus itu menyembah kepada Bapa, bukan kepada kepada orang Bapa. lain. Berarti Kristen Apa? menyembah Yesus yang menyembah Bapa gitu. Karena saya bilang bang, Bapa itu adalah Kristus Yesus sendiri. Waduh. Di mana Bapa itu Yesus itu sendiri? Bang, kita baca bang ya. Di Yohanes 10 nomor 30 katanya pasti. Jangan ngarang-ngarang cerita bang. Pasti Yohanes 10 nomor 30. Di mana itu? Bentar ya bang, saya buka. Saya pakai data bang, Iya, pakai data.
menolak waras. Iya bang, kayak gimana menolak waras kata teman-teman di YouTube? Mana ada bang kata-kata YouTube abang? Itu teman-teman saya di YouTube menolak waras katanya ente bang ya. Mana datanya? Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Mana? Gimana itu? Bentar ya bang. Yohanes 1 ayat 1 bang. Ada tertulis Yesus adalah Bapa di situ. Tidak tertulis tetapi pada mulanya adalah firman. Waduh. Bang, yang kita cari ya tulisannya seperti yang Anda katakan tadi, Yesus adalah Bapa. Kenapa bang kok tegang kali bang? Bukan tegang, saya memperhatikan komen-komenan yang di YouTube saya. Lucu-lucu komennya. Di TikTok terlalu cepat masalahnya. Iya, cepat hilang di TikTok itu. Kalau di TikTok komennya cepat hilang, nggak sempat kebaca. Tigain satu tidak tertulis jadi asal keluar. Iya. Santai bang, santai. Iya, cariin. Saya kasih waktu, nggak apa-apa ya, teman-temannya. Sok-sokan pakai data yang disampaikan doktrin halu katanya. Aduh. Siapa tinggi? Mana-mana Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Yohanes 17 nomor berapa? Syukron, liar luar liar. Nomor 1 sampai 3. Yohanes 17 nomor 1 sampai 3 baca. Abang aja yang baca dulu. Iya. Coba Anda baca. Kok pemalas sekali Anda baca kitab sendiri aja Anda malas. Kenapa sih? Ini bang, ini saya kembalikan ya. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anakmu ini mengatakan Yesus. Terus ada tertulis Yesus adalah Bapa. Ya anak itu Yesus bang. Ya iya, itu ayat malah menunjukkan dia anak bukan Bapa. Enggak, abang ngomong apa? Ada Anda menunjukkan dalil Anda, tapi menunjukkan bahwa Yesus itu anak bukan Bapa gitu. Karena anak itu adalah Yesus bang. Anak itu adalah Yesus. Anak adalah Yesus. Kata Anda tadi Bapa adalah Yesus kan? Maksudnya? Bapa adalah Yesus kan? Yesus itulah Bapa sendiri. Saatnya mempermuliakan anakmu. Kata itu mempermuliakan ibad. Makanya abang harus mendengar dulu. Iya gini bang, saya dari tadi kasih Anda kesempatan ya. Terus juga saya dari tadi mendengarkan Anda, kan kayak gitu. Kata Anda Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Lalu saya minta carikan dalilnya, kan kayak gitu. Malah yang Anda bawa menunjukkan Yesus adalah anak bukan Bapa. Anda sendiri yang bawa data kok ya. Boleh bertanya enggak? Aduh, bang. Wah, kan berarti yang Anda sampaikan asumsi semua gitu.
Bang, saya bukan asumsi bang, saya pakai dalil loh. Nah, makanya kenapa Anda malah menunjukkan dalilnya bahwa Yesus bukan Bapa tapi anak? Ngaco juga abang ini. Yohanes 10 ayat 30 bang. Kan Aku udah dan Bapa dibilang adalah dari satu. tadi ya. Udah dibilang dari tadi. Pasti Yohanes 10 nomor 30 dalam otak saya pula itu. Nggak bisa ngibul karena Yohanes 10 nomor 30 itu bang ya dibantah oleh Yohanes 17 nomor 11. Coba. Coba buka abang sendiri dulu. Yohanes 11. Mana dalil abang yang bang sampaikan? Yohanes 17 nomor 11. Bentar. Nah, kalau ini saya tanggung jawab. Saya yang buka dalil ya, teman-teman ya. Nih ya. Nah, gitu dong cara diskusi ya. Kalau menyampaikan itu data disampaikan ya, buka sendiri baca gitu. Nih ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus dan Bapa adalah satu, murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus satu dengan Bapa, murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Tuhan kan juga murid-muridnya gitu ya. Nah, tuh. Bang, Akurat seperti kan, ini bang, kalau Akurat kan data saya? di dalam Yohanes 17 ayat 11 menyimpulkan bang, ini adalah doa Yesus sebagai imam besar. Iya, Imam Bang, besar yang kita tunjukkan di sini apa? Murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Kalau Anda membawa Yohanes 10 nomor 30, Bapa dan aku adalah satu, ya. Ya. Di Yohanes 17 nomor 11, murid dan Bapa adalah satu juga. Murid dan Bapa ya, murid dan Bapa satu juga mereka gitu. Jadi seperti ini bang, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 11 yang dimaksud aku tidak lagi di dalam dunia, Yesus tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat, ia akan meninggalkan dunia secara fisik, tapi murid-muridnya masih tinggal di dunia yang penuh tantangan dan kebencian. Itu dia bang. Penekanan poin yang saya sampaikan, murid-murid dan Bapa juga satu gitu. Ya, sama seperti Yesus yang satu dengan Bapa. Mana ada tertulis bang murid-muridmu adalah satu? Ini Mana, supaya mereka menjadi satu, kata Yesus, sama seperti kita. Bang, dengar bang, abang tahu kata kalimat nggak supaya? Supaya itu berarti kan, Iya, supaya terjadi ya, supaya terjadi murid-murid Jangan- itu satu dengan Bapa, sama Jangan abang seperti bilang Yesus bersatu. dengan Bapa gitu. itu kan supaya mereka keinginan supaya itu keinginan bang, keinginan Yesus, mereka menjadi satu sama seperti Bapa. Bukan ada bilang mereka bersatu dengan kepada Bapa, tidak ada seperti itu bang kata-katanya. Itu kan kata supaya mereka Iya. menjadi satu sama seperti Kristus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu Tuhan, bukan. Bukan berarti Yesus itu Bapa gitu, bukan. Abang ngelantur-ngelantur ngomongnya. Bukan ngelantur, Anda yang ngelantur. Aku dan Bapa adalah satu tadi dibantah oleh Tadi ada Yohanes kata, Bang, 17 tadi kalau nomor bahasanya Yesus adalah satu 17 nomor kepada 11 murid-muridnya. ini gitu. Di sini kan begini aja, Yesus Bang. mengakui dia satu dengan Bapa, tapi bukan satu raga, bukan satu hakikat. Bukan. Nah, Itulah bang tandanya kalau Yesus memberi kasih dan memberikan tujuan, maksud yang hubungan yang mencerminkan kesatuan antara Yesus dan Bapa bang.
Macet udah bang ya. Bantah terus kitab Anda. Bang, kita membantah untuk yang dalil yang ada, Bang. Bukan dalil yang tidak Apa? ada. Kenapa? Kita memberi dalil yang ada, data yang benar. Iya, kalau saya kan menyampaikan yang Anda sampaikan kepada saya itu ya. Yang apa, Bang? Yang saya sampaikan kepada Anda itu Bang, begini adalah aja. sebuah data yang tertulis di kitab Anda gitu. Kenapa Anda bantah? Saya tidak pernah membantah dalam kitab saya. Saya membantah dengan perkataan abang yang tidak benar. Oh, bukan, saya hanya membacakan ya perkataan saya dari kitab Anda gitu. Benar, kalau itu membacakan, tetapi abang pinter banget memutarbalikkan kata-kata ini. Gimana memutarbalikkan saya cuma baca yang tertulis. Abang bisa menambahi, abang bisa mengurangi. Enggak ada saya tambah-tambahi atau kurang-kurangi, enggak ada. Abang sama dengan Juma sama, gak ada 11-12 loh. Kenapa saya dengan Bang Zuma? Baguslah, 11-12. Bang Zuma itu abang saya dia. Ya. Ya sama lah, otaknya sama. Ya otak saya sama dengan Bang Zuma ya terserah kau lah, ya kan kayak gitu. Sama kok, kolotnya sama, bodohnya pun sama. Kayak gitu, ya. Udah jelas tertulis kan kayak gitu, masih dilawan juga kitabnya sendiri. Jadi begini Bang, saya mau bertanya, saya boleh bertanya enggak? Saya boleh bertanya enggak? Nanya, ya sudah. Kalau ente mau nanya, Rob itu Muhammad itu Rob apa enggak? bukan. Kenapa Bang? Dari mana? Data dari mana Bang bilang tidak? Karena nggak ada tata kaidah bahasa Arab. Rob. Oke, Bang bilang Muhammad. nggak ada data. Jadi kenapa seluruh umat Islam berseru-seru kepada Nabi Muhammad? Berseru bukan berarti menyembah, bukan. Bang, berseru itu adalah kita mau meminta. Berseru itu kita meminta. Iya. Ya Muhammadku. Bentar dulu ya. Coba Anda sekolah lagi berseru dengan meminta, bedakan dulu gitu ya. Berseru. Coba Anda sekolah lagi dulu ya. Sekolah ke bahasa Indonesia ya. Bedakan antara berseru dengan meminta. Ya gitu ya. Bang, setidaknya apa yang tinggi harus sekolah Bang. Kalau boleh Makanya kalaunya orang berseru bukan meminta, bukan. Bang, abang sama dengan Juma lah, intinya nggak ada bedanya lah. Loh, kenapa abang keselnya ngata-ngatain saya sama dengan Bang Juma? Ya terserah Anda lah ya. Terserah Anda. Anda sendiri yang salah bahasa, kayak gimana? Karena saya bilang, kenapa seluruh umat Muslim di saat mereka berseru yang disebut mereka Nabi Muhammad bukan Allah? Kan berseru kan, bukan menyembah kan? Kenapa nggak Allah? Gini, bentar dulu Bang, berseru kan, bukan menyembah. Oke? Berseru itu bukan berarti menyembah, betul? Jadi? Ya berseru, bukan menyembah gitu. Bukan menyembah, bukan meminta. Gini Bang, dengar. Aduh. Masa seluruh umat Islam berseru kepada mayat yang masih udah ditanam di kuburan? Ya kalaunya berseru bukan menyembah toh. Jadi? Kalau Jadi berseru itu apa namanya Bang? Berseru Padahal itu kan Nabi- memanggil, bisa dengan suara berseru. Gini, dengar Bang ya. Ah. Abang bilang tadi memanggil. Apakah mayat bisa hidup lagi kembali? Makanya mereka memanggil. Bukan ke situ konteksnya. Iya Bang, gini dengar. Makanya kalaunya apa ya, argumentasi yang dipaksakan kan kayak gitu. Nggak ada umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Yang namanya berseru itu bukan menyembah, bukan. Oke. Kalau seperti itu Bang, oke. Jadi seperti ini Bang. Abang bilang itu berseru, bukan menyembah ya kan? Bukan kan? Jadi ini saya sampaikan. Mengapa seluruh umat Islam berseru kepada mayat yang sudah meninggal? Boleh saya? Oke, sekarang pertanyaan Anda ya, kenapa umat Islam berseru kepada mayat yang sudah meninggal? Bang, ya, Nabi Muhammad itu ya, dia memberikan syafaat ya. Nah, syafaat di yaumul qiyamah. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada beliau,
kembali ke dirinya sendiri syafaat tersebut. Ya artinya bukan menyeru itu bukan menyembah, tapi menyeru itu untuk diri sendiri ya, agar apa? Agar kita memperoleh syafaat. Cuma itu kok ya. Nggak usah nggak usah di apa ya, nggak usah dipelintir-pelintir gitu maknanya. Bang, bukan membelintir-belintir makna bang, memang kenyataan. Masa Nabi Muhammad yang sudah meninggal seluruh umat Muslim berseru-seru? Iya, nggak apa-apa berseru dengan Nabi bang, wajar aja Nabi wafat kan kayak gitu. Berarti abang percaya sama orang meninggal dong, orang mati. Ya iya, saya percaya semua manusia itu meninggal, kullu nafsin za'iqatul maut. Bang, cuma iya. Makasih ya bang ya, ajaran. Iya, bang, betul. Daripada gini bang ya, daripada berseru kepada Tuhan yang meninggal gitu. Ini lebih nggak masuk akal bang ya. Kalau Nabi meninggal itu wajar ya, karena dia manusia. Yang kagak wajar itu berseru-seru kepada Tuhan yang meninggal gitu. Nah gini bang. Nah itu yang kagak waras tuh ya. Tuhan kok meninggal, ini berseru-seru kepada Tuhan meninggal, ini yang kagak waras kan gitu. Kalau Nabi kan bukan Tuhan, dia wajar ya teman-teman, wafat, meninggal ya. Tapi kalau Tuhan meninggal, ini kayak gimana bang? Hah? Nggak wajar gitu, nggak wajar kalau Tuhan meninggal. Jadi kayak gimana? Saya jelasin dengan seperti perkataan abang. Bang begini, saya jelasin kepada abang, udah. Yesus itu kemanusiaannya yang meninggal, tetapi rohnya hidup kembali. Kemanusiaannya, ya. Berarti Yesus, bang, oke. Yesus naik ke surga, bangkit ke surga. Baik, berarti Yesus meninggal, betul? Meninggal. Iya. Berbeda sama Nabi Muhammad. Yesus meninggal. Berarti Tuhan Anda meninggal, betul? Tuhan kami tidak meninggal. Kedagingan doang. Kan kacau ya. Tapi dia naik ke surga. Kembali di hari ketiga. Bang, makanya kalaunya Nabi, ya kalau Nabi wajar meninggal. Tapi kalau Tuhan yang meninggal, itu parah bang, ya. Nah, jadi begini bang. Parah itu Tuhan meninggal. Jadi saya bertanya, tadi saya bertanya sama bang bilang Muhammad itu rob, tidak abang sampaikan. Ya iya. Kan? Saya kan hanya membanding kepada Anda gitu. Oh, katanya kenapa mengikuti ajaran orang yang meninggal, yang udah wafat? Ya, karena dia Nabi, wajar meninggal kata saya. Kalau Anda kayak gimana? Tuhannya yang meninggal, kayak gimana bang? Berseru kepada Tuhan yang meninggal itu nggak wajar bang. Tuhan meninggal itu. Tuhan dia tidak ada meninggal bang. Aduh. Ya teman-teman ya, mana bisa Tuhan yang Anda ikuti meninggal, menyelamatkan diri sendiri kagak bisa, mau menyelamatkan Anda gitu loh bang. Maksud saya. Menyelamatkan saya bang, pengorbanan dia di atas kayu salib yang bisa menyelamatkan saya. Makanya bang, berpikir waras kata saya ya, berpikir waras. Ya. Dia sendiri yang namanya Tuhan kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, meninggal gitu. Bang, kalau mana bisa dia mau tolong abang? Gimana sih pakai akal waras bang ya? Bang, saya udah pakai akal waras bang. Aduh. Apalagi bang? Apalagi yang mau Anda sampaikan? Gak ada. Hah? Fakta itu sih, bang? Kok ketar-ketir sih? Fakta itu yang saya sampaikan itu ya teman-teman. Kalau Nabi wajar ya meninggal, wajar. Abang nangis. Wajar meninggal. Tapi kalau Tuhan meninggal, waduh. Abang menangis nih. Siapa menangis? Abang tadi kan gini, bakso air mata. Kenapa? Ini AC di tempat saya pedas mata saya. Tuh AC tuh ya, tuh. Malu bang.
Malu bang. Perih Malu. mata saya kena AC. Malu bang, malu seorang ustaz bisa nangis. Ayo, nggak usah apa ya, nggak nyambung gitu ya. Malu coba. bang, malu seorang ustaz bisa nangis. Aduh, ya. Kayak gimana? Udah habis argumen Anda? Argumen abang yang udah habis, tidak bisa lagi dipakai kata-kata. Kayak gimana itu Tuhan meninggal, ceritanya kayak gimana? Bang, Tuhan itu tidak ada meninggalnya bang, tidak ada meninggal Tuhan, tetapi kedagingan. Nggak wajar itu bang, Tuhan meninggal. Dari mana logikanya? Ya menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa ya. Malah katanya ingin menyelamatkan orang lain. Mimpi. Mimpi. Besok pindahin AC Tat. Wah, biar aja teman-teman, nggak apa-apa AC-nya di situ. Jangan di situ lagi AC-nya, nanti alasan abang aja AC. Bilang aja abang nangis sudah. Perih kalaunya AC ini kan dia menyembur apa itu? Mengeringkan itu, merah mata saya. Perih. Mimpi. Udah? Malu kan? Udah cukup. Udah. Oh ya udah. Kalau gitu Semoga abang saya diberkati. carikan Kristen yang lain ya. Semoga abang diberkati Tuhan selalu ya. Oke. Thank you. Diberkati selalu abang ya. Silahkan nangis di pojokan dulu ya.